Nama saya Amanda Nabila Putri Yulis Amanda. Nama saya Marcelino Polis Manjuta. Yang pertama ada ringkasan. Di ini menganalisis pengaruh faktor demografi, usia, pendidikan, dan pendapatan terhadap perilaku belanja daring. Studi ini menggunakan data seperti dari responden belakang yang statistik ini digunakan sementara ada soal korelasi versus statik diferensial digunakan untuk mengukur hipotesis. Hasilnya menunjukkan bahwa pada tingkatan signifikansi 5% tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara kedua variabel usia dan tingkat pendidikan dengan frekuensi serta preferensi mengenai berbelanja online untuk produk. Namun, analisis deskriptif menunjukkan bahwa frekuensi belanja cenderung ini meningkat seiring dengan tingkatan pendapatan. Keterbatasan dalam hal ukuran sampel yang kecil dan data fiktif menyiratkan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggeneralisasi temuan. Next. Kedua ada pendahuluan pertumbuhan pesat e-commerce telah mengubah total perilaku masyarakat saat berbelanja. Saat penting bagi bisnis untuk mengetahui siapa yang berbelanja daring dan mengapa agar dapat membuat rencana pemasaran yang baik. Faktor-faktor seperti usia, pendidikan, dan pendapatan seringkali dianggap sebagai prediktor utama bagaimana seorang akan berperilaku sebagai konsumen. Next. Pada bagian ketiga, rancangan eksperimen dan prosedur variabel dokter input diikuti ada dua, yaitu pertama variabel independen atau agudan. Pertama ada usia, kedua pendidikan, ketiga pendapatan. Pada variabel kedua ada variabel dependen yang meliputi dua frekuensi seperti frekuensi belanja online, kedua install offline.
Baik, selanjutnya adalah hasil dan kesimpulan. Berdasarkan yang sudah dijelaskan tadi, kita dapat menarik kesimpulan yaitu yang pertama uji ANOVA, hasil dari uji ANOVA sendiri itu pendidikan versus frekuensi belanja. Hasilnya p-value-nya 0,220, kemudian keputusannya karena P lebih dari 0,05 sehingga H0-nya gagal ditolak. Kesimpulannya, tidak ada perbedaan frekuensi belanja yang signifikan secara statistik antar kelompok pendidikan. Kemudian yang kedua dari uji chi-square, yaitu pendidikan versus jenis produk. Hasil p-value sama dengan 0,529. Keputusannya karena P lebih dari 0,05, maka H0 gagal ditolak. Kesimpulannya, tidak ada asosiasi yang signifikan antara tingkat pendidikan dan preferensi jenis produk. Untuk yang ketiga yaitu uji korelasi Pearson atau usia versus frekuensi belanja. Di sini hasil p-value-nya 0,587, kemudian keputusannya karena P lebih dari 0,05 sehingga H0 gagal ditolak. Kesimpulannya, tidak ditemukan korelasi linear yang signifikan antara usia dan frekuensi belanja. Dan yang terakhir adalah uji ANOVA, pendapatan versus frekuensi belanja, yaitu hasilnya adalah p-value sama dengan 0,003. Keputusannya di sini karena P kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Kesimpulan dapat diambil yaitu terdapat perbedaan frekuensi belanja yang signifikan secara statistik setidaknya pada salah satu kelompok pendapatan. Kemudian diskusi. Sebagai hasil dari sejumlah analisis, telah ditunjukkan bahwa komponen demografi, khususnya pendapatan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah seseorang berbelanja secara online. Nah, di sini sejalan dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa daya beli yang diwakili oleh pendapatan adalah penggerak utama untuk konsumsi. Hasil ini juga menunjukkan bahwa pelaku e-commerce itu dapat menggunakan strategi segmentasi pasar berdasarkan tingkat pendapatannya. Nah, sebaliknya, variabel usia dan pendidikan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam penelitian ini. Ini kemungkinan besar disebabkan oleh fakta bahwa internet telah tersebar luas dan platform e-commerce dapat diakses secara merata di berbagai kelompok usia dan juga tingkat pendidikan. Akibatnya, faktor-faktor ini tidak lagi menjadi pembeda yang kuat. Berikutnya merupakan daftar pustaka. Kami mengerjakan tugas besar ini berdasarkan 3 daftar pustaka, yaitu ada statistika untuk pendidikan sosial dan humaniora, kemudian ada Introduction to Statistics and Data Analysis, dan yang terakhir adalah materi perkuliahan literasi data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.